Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kalau di mana di Amerika ada Hollywood, kalau di India ada Bollywood. Dengan di Indonesia ini nanti apa, Pak? Kalau nyari dari based on true story, Pak, ini saran aja, ada yang lagi viral. Judulnya Pejabat Adalah Maut. Selera filmnya Bapak Manoj ini apa sih sebenarnya? Kalau nonton, sebetulnya genre apa? Kenapa dia? Ya saya ngomong apapun pasti salah. Apa ini bukti? Bukti? Jadi kamu lebih percaya bukti daripada saya? Iya dong. Pintu keluar untuk kamu terbuka lebar-lebar. Salah aku apa? Banyak, Mas. Ini bukti saya bawa. Kok tangan? Banyak. Baru kali ini aku digambar pakai kaki. Pemirsa, dalam hidup kadang kita terjebak di antara surga yang tak dirindukan ketika kebahagiaan hadir bersamaan dengan ujian. Tapi cinta sejati akan selalu menemukan jalan, sebagaimana ayat-ayat cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Kisah Habibie dan Ainun mengingatkan kita bahwa pengorbanan dan kesetiaan bisa mengubah sejarah. Namun di sisi lain, misteri kehidupan kerap menghadirkan sisi gelap, sebagaimana Danur yang menyimpan rahasia dan akhirnya setiap cerita adalah cermin dari KKN di Desa Penari. Bahwa hidup selalu punya pelajaran dari yang tak terlihat. Inilah Q&A Layar Mimpi Manoj Punjabi. Dan langsung saja pemirsa kita sambut filmmaker kita Pak Manoj Punjabi. Dan selain Pak Manoj, ada juga Mbak Nunung panelis kita. Dia, Kak Olga Lydia. Pak Manoj, apa kabar? Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kami kali ini, Pak. Terima kasih, saya sangat baik dan terima kasih saya udah diundang di sini. Jadwalnya padat loh, dari setahun yang lalu baru hari ini bisa di Q&A. Terima kasih. Pak, tapi sebelum kita akan memulai ya Pak ya, mengulik-ngulik kisah inspirasi dari Bapak, boleh dong jawab pertanyaan saya secara cepat tapi harus pilih salah satu. Nggak boleh dua. Oke. Cepat saja Pak. Reza Rahardian atau Syifa Haju Pak? Reza. Reza Rahardian atau Deva Mahendra? Deva. Kenapa Pak? Ya nggak tahu, saya nanti aja. Nanti disuruh Reza, milih ya? nanti dipikir kok Reza melulu. Nanti iklan itu Reza melulu. Jadi saya kayak, Bapak terkena stigma itu ya Pak ya? Tapi kenapa sih Pak Reza melulu? ya he's the best. He's the best. Oke, Layangan Putus atau Ipar Adalah Maut? Ipar Adalah Maut. Horor atau perselingkuhan? Perselingkuhan. Tepuk tangan buat Pak Manoj. Silakan Pak. Terima kasih. Aduh, sebelum kita ngobrol sama Pak Manoj, saya mau tanya dulu panelis. Satu kata menurut teman-teman panelis menggambarkan Manoj Punjabi. Kalau dari Mbak Nunung, mendengar nama Manoj Punjabi apa yang langsung terngiang? Gitu? Produser. Gian? Kreatif. Kreatif. Olga? Profesional. Profesional. Ya, aku pernah dengar ceritanya loh. Kenapa? Ke Cannes itu cuma 2 hari apa 3 hari gitu. Perjalanan ke sananya udah berapa jam, pulang berapa jam. Jadi benar-benar only business, selesai di Cannes langsung pulang lagi. Gila ya, kalau kita kan adalah mumpung udah jauh ya jalan-jalan dikit ya. Benar. Pasti dia udah Super berpikir nih, professional, mau ya. nyata apa nih? Enggak. Luar negeri jalan-jalan udah nyangkut apa Ya, nih? kalian ke Bekasi aja udah seneng kan ya? Nah, Pak Manoj, tadi itu kan kita bertanya ya soal pilih siapa aktor dan aktrisnya. Bapak langsung memilih. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya Bapak memilih aktor untuk film-film yang Pak Manoj yakin itu akan bisa membuat film Bapak atau karya Bapak itu meledak. Seperti apa kriterianya Pak? Kriterianya saya selalu dari cerita dulu, skrip dulu, karakternya siapa. Mungkin ada pemain yang dia
bakatnya luar biasa, tapi kalau karakter itu dia nggak sesuai. Tapi kok semuanya Reza Radian? Itu iklannya, Reza gitu kan ya? dia ada iklan. Reza lagi, Reza lagi, Reza lagi, Reza lagi. Tapi pakai insting juga nggak atau gimana? Pak? Saya kira gini ya, kalau ngomong insting pasti bisnis ini kan dari insting. Tapi di lain insting itu orang nggak tahu datangnya dari mana, dari big data. Big data itu mungkin saya ada di mana ya, di belakang sini big data. Jadi dari big data baru kita bisa punya insting. Tanpa data, tanpa big data gimana mau instingnya jalan? Iya pasti kan casting. Oh contohnya tadi nanya, aduh ini perannya kayak apa nih? Ini misalnya contohnya kayak Fedi Nuril dikenal duta besar poligami. Muka dia tuh kayak gini ya, salah pun dia tinggal pegang gelas kayak gini, udah jadi mukanya muka innocent gitu loh. Ciri khas dia kalau salah minum, minum kopi, pegang gelas. Nah kalau ada pemain yang versatile, mukanya keras, kayak itu contohnya Layangan Putus. Itu salah pun sama istri masih bilang enggak, yakinnya beda. Itu udah ketangkep apa dari jaketnya apa. Itu bukan saya. Nah itu kan perlu keyakinan, confident. Itu mukanya tuh, nah itu muka Reza tuh. Mau brengsek pun masih bisa ngeles. Jadi semua ada karakter, sesuai karakter kita baru bisa casting ya. Siapa, kalau Deva tuh bisa versatile-nya beda lagi, romance-nya dapet. Terus waktu salah gimana dia. Kalau ngelihat Dian gitu udah ketahuan belum sih Pak, ini cocok jadi pemeran apa kok di film gitu? Waduh, Security. Oke, next question dulu sebelum ke panelis. Tadi kan Bapak juga saya tanya horor atau perselingkuhan. Kenapa menjawab perselingkuhan? Enggak juga lah, kan disuruh challenge, saya jawab aja. Belum tentu setuju, tergantung. Tapi film-film Bapak yang baru saja ngehits akhir-akhir ini soal perselingkuhan semua loh Pak. Iya. Nah kita lihat dulu ya cuplikan beberapa karya Pak Manoj. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Ibu tuh kurang srek kalau adikmu ngekos. Kita tuh nggak boleh senang dulu. Kita nggak pernah loh jagain anak gadis. Mas. Justru yang awalnya nggak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami. Gak cuma jahat, Mas. Sakit kamu. Asih ya? Ayo masuk yuk. Ibu. Ini babysitter yang kamu ceritain itu? Udah, ini Pak Reza suami saya. Bagus banget golnya. Tuh lihat tuh. Gak apa-apa. Sih. Gak apa-apa, it's okay. Dari mana kamu tadi? Hah? Awas ya. Kalau sampai kamu ada apa-apa sama bapak, saya bilangin ibu. Kamu cantik sekali sih. Udah pada nonton semua belum? Udah semua ya? Mbak Nunung yang juga bermain di salah satu film yang kurang lebih serupa ya? Ya kenapa mesti perselingkuhan gitu? Dengan berbagai macam varian gitu loh Pak. Gini ya, saya senang cerita kalau based on true story. Kalau ada true story, saya selalu, wah ini udah deket dengan masyarakat kita. Itu orang bisa identify, itu gue pernah ngalamin, adik gue, tetangga, siapapun. Jadi pain-nya beda. Ya. Memang genre kita mulai melebar di Indonesia. Ada dulu horror, drama sih dari dulu. Ya, zaman 80-an beda, tapi sekarang ada drama horror yang sudah membuktikan komedi. Sekarang animasi. Ya, jadi kan udah tinggal action yang belum lah. Udah lagi jarang action. Ya, itu yang masih jadi tantangan. Jadi kenapa perselingkuhan? Kebetulan dapat ceritanya itu. Poligami, kenapa? Film saya pertama kan Ayat Cinta, buku yang saya mau dapat. Itu poligami. Kenapa? Ceritanya bagus sekali, unsur religi, drama, ya tokoh yang kita bisa jadi panutan.
Nah, konfliknya poligami jadi kontroversi, Nah, menarik jualan. Sama selingkuh ada kontroversinya dulu. Dan kebanyakan perselingkuhan ini memang diangkat dari kisah nyata. Kisah Kebanyakan nyata. kisah nyata. Dan keperselingkuhan. Kayaknya emosi banget ya. Emosi. Pelaku. Oh, pelaku atau ya? Pelaku. Korban. Oh, aku yang selingkuh. Oh, Davina Karamboy. Lebih ke Davina Karambol ya. Tapi gini, kalau saya lihat perselingkuhan, yang penting saya selalu mau tonjolkan perempuan harus berani. Dia terima nggak? Banyak orang perempuan merasa kayak, wah gue nggak ada jalan lain. Ya udah saya harus pasrah. Ini kan dia ada choice. Mungkin 1 dari 10 yang berani. Saya nonjolkan 1 di lain putus. Jadi Bapak yang berani punya misi fight. edukasi gitu? Ya di dalam secara filmnya? tidak menggurui, tapi ada message. Saya nggak ngomong edukasi karena itu nanti kayak sekolah, tapi lebih ada message bahwa women can be strong. That's a message terselubung dengan cara menghibur. Orang dapat pesan dan membuat kesalahan, akibatnya apa, dampaknya apa, keluarga rugi. Jadi adalah impact. Tapi kan nggak bisa kita mau edukasi, mau ada moral value tanpa hanya apa positive only. Kalau nyari dari based on true story Pak, ini saran aja ada yang lagi viral. Judulnya Pejabat Adalah Maut ya sih Pak. Pejabat Adalah Maut. Ya. Jangan cerita bahaya dong. Ceritanya rakyat diselingkuhi dengan pengkhianatan ya. Tapi Pak menarik Pak. Tadi kan based on story. Kebetulan salah satu filmnya dari MD, aku tulis Sabar Ini Ujian. Pada waktu itu belum ada film Indonesia yang dengan gaya seperti itu. Kenapa waktu itu Pak MD dan Bapak mungkin sama Anggi Umbara berani untuk menghadirkan itu? Kadang gini ya, saya juga ikut visinya sutradara. Ya, itu sih benar visinya Anggi dan tim MD ke saya mau coba. Saya punya komen, ini apa luas nih? Ya, tapi mau coba, ayo kita kan juga harus coba sesuatu yang beda, yang baru. Mungkin masa dari 10 film nggak ada kita berani coba. Ya, itu kita eksperimental jadinya bagus, dapat tanggapan bagus. Waktu itu kita direct ke streaming. At least kita usahalah semaksimal mungkin genre-nya nanti jangan dibilang kok selingkuh-selingkuh. Hanya selingkuh-selingkuh doang atau horor doang. Jadi kami semaksimal mungkin juga usaha dengan limitasi kita untuk mengeksplor. Lebih itu kalau ngomong jujur mengeksplor. Mengeksplor. Kalau dilihat memang Pak Manoj ini beyond limits ya. Makanya Bapak ini juga mendapat julukan banyak king. Kita lihat king of apa aja sih Pak Manoj ini. Nah kita lihat nih. Ada king of opera, king of horror, king of box office, tapi enggak king of selingkuh ya Pak? Iya kan? Enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Sementara enggak dulu. Iya. Iya. Enggak. Tapi kalau yang kita dengar, walaupun sering memproduksi film-film yang berbau perselingkuhan begitu, tapi Pak Manoj tuh di balik layar ternyata sosok yang sangat bucin terhadap sang istri, benar nggak Pak? Terima kasih. Bagi saya keluarga, istri, kalau kita nggak harmonis, nggak ada satu frekuensi yang nggak bisa begini. Jadi sangat penting. Oke, menarik. Kalau selalu pakai saya Pak, saya ini terkenal murah loh Pak. Pokoknya sehari 3 nasi box gitu. Sama kuota 150 giga. Kembali di Q&A masih bersama Manoj Punjabi. Olga sebagai sesama produser juga nih. Menarik nih pengalamannya Olga. Penasaran banget selera filmnya Bapak Manoj ini apa sih sebenarnya di luar masalah komersial atau nggak komersial gitu. Tapi kalau nonton sebetulnya genre apa favorit? Genre favorite saya ya, action. Action? Dan Kenapa saya belum bikin pernah. action? Nggak, karena gini, buat film action, challenge-nya tuh budget harus proper. Dan saya nggak mau kalau bikin film action nanti mobil adu balapan, chase, bom, tabrak, action gitu nggak bakal jalan. Kalau saya buat action harus silat,
kungfu fighting sesuai budaya kita. Itu kan ceritanya harus pas. Ada satu skrip yang saya lagi tunggu-tunggu, pemain yang tepat, sutradara yang tepat. Dan buat film action tuh nggak bisa marketnya hanya Indonesia. Harus karena international. harus international. Itu market Indonesia 50%, kita harus harap dari dunia tuh 80%. Istilahnya kan budget kita harap 100% over dari target kita dulu. Jadi untuk membuat action $35 juta budget, marketnya belum. Minimum ya Pak? Ada, itu problem. Kalau saya buat film action yang biasa, kita masa lawan dengan Fast Furious atau John Wick atau yang lain-lain. Nggak imbang. Mereka 200 juta, kita 5 juta aja nggak level, plane-nya nggak equal. Itu satu. Jadi kita harus sesuaikan the right concept, right script, semuanya harus tepat. Harus strateginya tepat, kan nggak mungkin bikin konyol nanti nggak sukses, saya jadi aduh males bikin yang kedua. Bukan takut rugi, tapi di paper harus make sense. Karena itu saya larinya ke drama horror which is relatable. Orang tuh identify. Horror juga dulu quality-nya drop. Setelah Danur 2017 terus Pengabdi lain-lain keluar, baru sekarang main kualitas. Dulu kan horror murah meriah, sekarang no. Jadi itu standar. Drama ya dari zaman Night Ayat, Surga, Habibie. Jadi it's a relatable genre again. Dan itu expertise saya. Jadi saya selalu mau fokus kelebihan saya, jangan kekurangan saya. Jadi script action itu udah ada, tinggal menunggu aktor yang tepat ya Pak? Aktor dan sutradara. Di depan Bapak ini udah tepat Pak? Pasti meledak Pak, meledak hujatannya. Tapi apakah, masa sih Pak, Bapak nggak takut rugi? Saya nggak takut rugi, asal ruginya... Pernah rugi nggak Pak? Iyalah. Seberapa besar Pak kerugian yang pernah diderita? Banyak. Kalau dari segi perusahaan, dari corporate decision, pernah beberapa kali huge tamparan yang saya dapat dari decision, dari segi budget bikin film yang harusnya 11 miliar jadi 24 miliar di bawah lindungan Ka'bah. Itu saya tengah jalan lanjut, rugi, berhenti, rugi. Jadi ya udah lanjut rugi deh, minimal dapat film. Ya tapi itu semua. Pemain sekarang kan mahal-mahal Pak. Iya, pemain nggak murah sekarang. Tapi menurut saya tinggal di balance. Masalahnya gini, kalau kita ambil pemain mahal, produksinya nggak bisa murah. Nanti jomplang. Jadi pemain 1E, supportingnya harus E. Harus ngikut. Kalau pemainnya yang lain kita mau murah meriah karena udah ada satu top, jomplang. Semuanya jadi ngikut, masalahnya di sana. Jadi itu decision kita yang harus buat tuh mau apa. Kadang mungkin lebih mudah, bukan berarti kita pemain baru semua. Pemain tapi bukan yang terkenal seandainya. Tapi pemain, aktor. Productionnya juga bisa nggak murah. Jadi relatif kita mau bikin konsep Sekali-sekali apa. pakai saya Pak, saya itu terkenal murah loh Pak. Saya inform gini, oke, Mbak Nunung kan udah ngelamar. Mbak Nunung tuh dengan karakter karya-karya Pak Manoj itu pengen ikut film yang seperti apa? Gerbang gitu. tol ya Mi ya? Atau jadi apa? Saya kan komedian, tapi saya tuh pengen punya tantangan untuk main drama. Pasti. Oh gitu, horor takut nggak? Horor enggak, aku barusan nyelesain horor. Drama yang kayak apa Mbak? Drama kemarin drama perselingkuhan udah. Jadi Bibi yang mergokin. Yang mergokin perselingkuhannya iparnya besok itu. mau Ya. jadi pelakunya begitu maksudnya atau gimana? Drama yang gimana ya? Drama yang bener-bener aku menjadi sosok yang bener-bener berbobot. Bisa nangis, bisa berbobot Pak. Bisa gemes, bisa apa pokoknya gitu loh. Ya jadi seorang ibu lah gimana sih? Seorang ibu dengan anak-anaknya, konflik dengan anak-anaknya gitu. Nah itu Mbak Nunung udah terkenal murah berapa katanya? Murah. Pokoknya sehari 3 nasi bok gitu. Sama kuota 150 giga. Dicatat loh ya. Oke Gian. Tapi Pak, dari sekian banyak film yang Bapak udah produksi gitu, ada nggak film yang sebenarnya ekspektasinya nggak tinggi, tapi pas tayang, loh, kok ini di luar sangkanya kita gitu loh? Ada, itu Danur 1
waktu itu saya waktu zaman itu kan 1 juta udah susah sekali ya, udah wah 2017. Dan sebelumnya udah ada beberapa film, Surga ada 2015, 1,5 penonton terlaris zaman itu. Terus ada Warkop yang 6 juta. 2017 waktu Danur saya pikir ini film bisa 1 juta. Saya ngomong ke exhibitor, ini ada potensi 1 juta loh. Tahu-tahu 2,7 itu kan ya budget yang masih sangat masih make sense gitu. Elevated tapi masih make sense, bisa menghasilkan, itu kan jadi game changer. Ada nggak sih rumus menentukan, oke, kita bikin film ini, nah ini nih pasti sekian nih penontonnya, atau ya udah insting biasanya sih begitu. Contohnya deh KKN. Saya kan yakin sekali ya lihat film itu, sampai saya berani 2020 udah mau rilis, saya yang pertama cabut. Istilahnya saya nggak mau lagi pandemik ini, pasti ini COVID bener kan, awal-awal Indonesia enggak kita nggak ada kasus. Tapi saya udah bilang ini akan terjadi, saya hold 2 tahun berikutnya mau rilis lagi, Omicron, tarik lagi. Akhirnya saya udah siap lawan Doctor Strange, ayo gue jabanin. Saya tahu masalah layar yang jadi challenge, tapi kan kalau ngomong yakin sih cukup yakin dari dalam. Zaman itu saya pikir 5-6 udah top. Ya bisa dapat sampai 10 kan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ngomong yakin, biasanya kita udah tahu ini film punya. Dan itu hati kecil kita udah ngomong nanti cara kerjanya tuh untuk kesana. Terus ada kadang film yang ya oke, ya udah. Kerjanya nggak untuk menuju, ngerti kan, kayak kita lagi naik gunung, kadang tuh kita tahu, udah males lah. Kadang kita tahu di atas itu ada sesuatu, kita harus dapat, atau kita bisa dapat itu mujizatnya kayak apa, kayak goalnya bisa tercapai. Itu feeling kita biasanya punya. Nah ini menarik sekali Pak Manoj, ketika membuat karya begitu tuh, goals utamanya tuh apa sih Pak sebenarnya? Ya memang menciptakan passion, karya mewujudkannya, mimpi, atau pure bisnis, atau apa? Ending dari effort yang dilakukan? Effortnya gini, yang pasti saya punya tanggung jawab sebagai CEO, sebagai perusahaan publik untuk menghasilkan performance. Ya itu udah harus lah, itu given. Kedua adalah bagi saya, yang penting adalah penonton. Bagi saya, kiblat saya penonton yang harus happy. Itu happy-nya dia orang nonton puas, mau nonton lagi. Memang ini kesannya kayak komersial, tapi enggak. Karena satisfaction, oke, kalau kita dapat penghargaan, kita terima kasih. Tapi kalau penonton yang menentukan, itu luar biasa. Pak Manoj jadi Aris, Mbak Nunung jadi Kinan gitu? Oh ya, Pak Manoj nanti menggantikan Reza Rahadian dan Mami Nunung jadi hordeng yang tadi. Jadi kan ada, jadi diam aja nih gitu. Ya, kembali di Q&A. Saya mau break dulu ya. Saya mau serahkan untuk sesi kali ini pertama kali ke Gian dulu nih. Silakan Gian. Siap. Sebagai sutradara saya malam ini Gian. Oh wow. Dan ada apa nih challenge untuk Pak Manoj? Jadi kalau kita lihat tadi Mami Nunung kan tadi mempromosikan dirinya, katanya murah Mami Nunung ya. Murah. Nah ini mumpung ada Pak Manoj, kita langsung pengen lihat acting Mami Nunung. Tapi lawan mainnya adalah Pak Manoj sendiri. Bukan sutradara, bukan. Biasa kan Pak Manoj kan nentuin, wah Reza Rahadian, Deva Mahendra. Kali ini saya yang nentuin. Dan kamu jadi Pak Manojnya begitu Mas? Ya jelas dong. Ada contohnya nggak? Ada contoh, kita jadi Mami Nunung. Ini kita putarkan dulu ada film yang akan kita putarkan. Aku ada satu project. Ini project rahasia. Gede banget nilainya. Dan proyek ini dilaksanakan di Turki. Karena ada urusan diplomatik di sana, mereka minta aku untuk nyediain satu alat. Ini tuh udah ada buktinya di depan kamu, nih ya. Ini buktinya aku udah print capek-capek buat kamu. Iya, enggak, bentar, kamu nggak dengar.
kamu. Bentar. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Oke. Jadi dia Pak Manoj jadi Aris, Mbak Nunung jadi Kinan gitu. Oh ya, Pak Manoj nanti menggantikan Reza Rahadian dan Mami Nunung jadi hordeng yang tadi. Jadi kan ada, jadi diam aja nih gitu. Oke, silakan Mami Nunung dan Pak Manoj di tengah. Ini jebakan Batman. Ya, dieksplor aja. Perlu kertas. Arahannya apa dari Perlu kertas anggaran tadi nggak? Iya ini. Jadi Pak Manoj harus memeragakan Aris, dialognya bebas. Mami Nunung pokoknya ekspresi Mami Nunung ya. Ekspresi. Enggak, ini bukan tadi kan kalau dilihat kan itu kan disakitin. Ini kan lebih kayak setan kan Mami ya. Diarahin. Pak Manoj ngeles. Ketahuan salah tapi tetap ngeles. Karena kunci dari laki-laki adalah walaupun ketahuan nggak pernah bilang iya. Ya, oke. Oke, siap semuanya? Pak Manoj, Mami Nunung. Ya. Kamera standby. Audio standby. Saya nggak standby. Ya. Siap semuanya? Kamera roll. Action. Kenapa, Mas? Kenapa dia? Mau ngomong apa? Ya ngomong apa yang kamu lakukan? Ya saya ngomong apapun pasti salah. Kamu nggak bakal percaya saya. Nggak mungkin saya percaya. Saya bawa bukti. Ini sudah saya print. Bukti? Mana? Apa ini bukti? Bukti? Jadi kamu lebih percaya bukti daripada saya? Iya dong. Saya percaya ini bukti lebih percaya dari saya. Kenapa mesti Kapadokia? It's my dream, Mas. It's my dream. Apa ya? Tadi ngomong apa, Mi? Enggak. Ngomong apa? It's my dream. Tunggu. Tadi kan kalau Arisnya Pak Manoj, kalau Arisnya Gian, Mami Nunung ekspresinya gimana? Coba sekarang, enak aja nyuruh Pak Manoj doang. Coba Pak Manoj sekarang sutradaranya Pak Manoj. Fungsi asli nih Pak. Kok mual ya, Mi ya? Ayo, tahu harus bikin apa? Kamu jadi Kinan, Aris enggak? Oke, Aris, Kinan, ngeles. Oke, tapi natural aja, jangan lebay ya. Oke. Jadi aku boleh nggak pergi? Pintu keluar untuk kamu terbuka lebar-lebar. Ya, salah aku apa? Banyak, Mas. Ini bukti saya bawa. Kok tangan? Banyak. Baru kali ini aku digambar pakai kaki. Itu menangnya elemen of surprise. Mbak Nunung, kenapa perlakuannya ke Pak Manoj sama Gian berbeda? Ya harus beda dong produser sama security. Pak, nah ini menarik ya. Bapak kan kadang sering muncul tipis-tipis tuh jadi cameo. Kenapa sih harus sebentar Bu ya sekalian aja Pak jadi pemainnya gitu kan? Ipar itu Pak Manoj cameo kan? Di Live. Aku nonton 4 kali itu. Di Layar juga ya Pak ya? Itu kalau project yang saya benar-benar terobsesi, ayolah udah all in jadi untuk kepuasannya dia. Nah, Bapak tuh kan juga sering tuh punya prinsip dan mengatakan if I want it now, I won't give up. Maknanya apa itu Pak? Bapak actually itu pisah. Jadi selalu kata-kata saya I want it now. Jadi apapun now. Saya nggak sabar untuk besok 2 jam now. Sama, no Pak, patience ya. Jadi itu now kan attitude itu jadi lifestyle.
now. Kenapa ketawa Pak? Masih membayangkan Pak Nunung nampar Gian ya Pak? Belum pernah kan ngerasain kaki di pipi kan? Ya, nggak ngerasain. Istri yang nggak menghormati suami, masa muka diinjak-injak? Ini tangan sama betis sama. Nah, ini menarik ya tadi kan Pak Manoj menyampaikan nggak sabar nih, I want it now begitu ya. Kalau dari si Kak Olga, seberapa penting sih karakter itu membawa sebuah kesuksesan untuk sebuah film, kan produser juga ya? Saya kayak mesti banyak belajar ya kayaknya. Secara filmnya baru 1 Pak gitu ya. Dan saya ngelihat juga sebagai karakter memang kayak Pak Manoj ini yang benar-benar cocok jadi produser, dan saya harus belajar kan, harus lebih tegas, harus apa ya, nggak bisa let go, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa, harus benar-benar strict gitu. Itu yang saya belajar sih pada saat saya bikin film itu, dan sekolah yang sangat mahal ya Pak. Dan tadi ya. Tapi kita harus dedikasi. Ya. Saya selalu bilang bisnis kita, ya bisnis konten, filmmaking, producing, itu kayak penghapus rubber. Jadi bisa kita bengkokkan sedikit, tapi kalau terlalu banyak kan pecah karetnya, rubber, penghapus ya. Kalau bank tuh kayak bolpen. Dia nggak bisa dibengkokkan sama sekali, sedikit aja retak. Kita stick istilahnya, pensil. Kalau kita penghapus jadi harus bisa fleksibel, tapi jangan sampai terlalu fleksibel kayak kelepas gitu loh. Jadi prinsip kita, detailingnya semua sangat penting. Jadi elemen itu benar, produser. Nah, dedikasi seperti itu kan otomatis ada konsekuensi ya. Yang kami dengar Bapak itu karena saking giat bekerja dan sangat passionate dengan apa yang dilakukan, sehari tidur cuma 3 jam, Pak. Ya, itu yakin, tapi masih terlihat fresh setiap saat begitu loh. Itu gimana ceritanya, Pak? Sih, kalau lagi intens ya bisa sampai 3, 4, whatever ya. Jadi tidur pun mimpi. Tapi nggak selalu begitu. Kadang kalau saya udah terlalu ini, saya harus keluar dulu. Konsekuensi terbesar apa yang disebabkan dengan pekerjaan Bapak? Konsekuensi atau efek, dampak di luar pekerjaan tuh apa Pak? Ketika Bapak sibuk bekerja, terlalu sibuk dengan dunia filmnya, itu ada nggak yang dikorbankan dari itu semua? Misalnya keluarga atau mungkin kehidupan sosial? Keluarga enggak, karena mungkin saya enggak quantity tapi quality. Jadi kalau udah nggak quantity-nya nggak dapet, saya kejar quality-nya, dan balik lagi saya didukung sama istri saya, itu sangat penting. Social saya ke efek, karena lingkungan saya udah kayak di gedung itu aja kebanyakan. Jadi socializing-nya di sana, semua di sana, jarang keluar rumah atau gedung itu biasanya, karena aktivitasnya di sana semua. Dan kadang yang saya suka nyesel sama diri saya adalah kalau sampai saya punya kesehatan kena. Ya itu kan aduh, nggak ada. Tips merawat kesehatan ala Pak Manoj itu apa Pak? Kalau saya coba ya itu oh gitu ya, tips kesehatan ya, tips kesehatan. Ya tapi benar juga loh, itu kan psikis itu kan berpengaruh pada fisik. Kalau saya percaya harus, karena kita harus gesit, jadi harus cepat, lincah di bisnis sesuai. Jadi saya melakukan yoga lah, workout, sekarang berenang semaksimal mungkin, cari waktu di sana harus. Kadang meditasi, tapi masih belum ke sana. Maksudnya belum optimal, harus lebih optimalkan lagi. Dan mungkin karena saya cinta sama kerjaan saya, jadi work is not work, tapi work membahagiakan saya, kasih kepuasan adalah vitamin D-nya. Jadi lakukan, dan pasti kesehatan dari makan. Pas lagi ada tamu, entertain baru, kalau nggak makanannya benar-benar ya singkong rebus. Oh, singkong rebus. Tapi di akhir nanti itu Bapak tuh pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih Pak? Saya nggak pikir ke sana, karena saya hanya pikir saya bisa kontribusi terhadap film Indonesia, terhadap negeri ini. Minimal kontribusi saya bisa menginspirasi masyarakat kita. Ya, itu jujur bagi saya itu penting sekali, karena otherwise why we are doing it. Jelas kita semua, saya nggak munafik,
oh gue bikin ini bukan karena cari duit atau mau gaya hidup, itu harus jalan. Tapi kenapanya kepuasan saya itu benar-benar bisa menginspirasi film saya. Tapi saya balik lagi, nggak mau buat film yang menggurui. Tapi ada some element kayak bikin Habibie Ainun, itu kan kepuasannya luar biasa. Ada message positif. Ada message, dan banyak film-film pun biarpun di Layangan Putus, itu message-nya lumayan loh. Itu perempuan tegar banget. Dia mau lawan suami begitu, dia mau maafin, suaminya masih bajingan. No. Enough is enough. Tapi balik lagi ada film yang saya bisa maafin karena ini dia ada alasannya. Dan saya selalu percaya dengan positive energy. Jadi ketemu orang kalau negatif, ini yang paling nggak oke, itu paling no. Kalau sisi negatif ke kitanya jadi mau ketemu orang dengan positivity. Udah berasa ya Pak? Iya. Tokoh idola Pak Manoj yang menginspirasi Bapak sampai titik ini tuh? Ya, yang pasti kalau sebagai ini orang tua saya, ayah saya sangat baik sama saya ya. Selalu apapun yang saya mau, never no. Saya nggak tahu dia no ke saya, pasti itu saya berterima kasih ke orang tua saya, ibu saya. Dan kalau dari orang kreatif banyak, tapi yang saya paling kagum, yang saya pengen kerja sama satu orang itu Hans Zimmer. Oh, Hans Zimmer is a music director, dia punya musik is so inspirational. Saya kalau koleksi saya itu Hans Zimmer 70%. Sisanya dia musik lebih kena ke hati saya dan men-charge saya. Sudah pernah terkoneksi atau berkomunikasi? Belum. Film bisa mempengaruhi budaya, tourism. Amerika jago bikin senjata, jago bikin film. Dua-duanya itu senjata. Kembali di Q&A. Nah, kita mau bicara masa depan di segmen kali ini. Mungkin Mbak Nunung? Kalau di Indonesia sekarang film lagi gila-gilaan ya. Kalau di Amerika ada Hollywood, kalau di India ada Bollywood. Dengan di Indonesia ini nanti apa, Pak? Waduh, iya. Amerika Hollywood, India Bollywood sama South Indian Tollywood. Ya. Tahu kan Tollywood? Tollywood. Iya, yang ke South. Kalau Indonesia ya sudah waktunya ya kita sama-sama bisa cari sesuatu yang bisa jadi jagoan. Branding kita kan masih belum ke dunia. Jadi misinya ke dunia dulu, baru mungkin brandingnya bisa terjadi. Kenapa film kita secara global itu belum karena cukup eksis? marketingnya belum. Marketing. Apa yang kurang, dan Pak? juga kalau menurut saya ini kita lagi luar biasanya lah ya. Tahun sangat produktif. Tahun lalu kita 65% lebih market share, itu luar biasa. Tahun ini pasti lebih kayaknya. Hitungan saya sih harusnya lebih. 10 tahun yang lalu film Indonesia 17%. Film Hollywood yang 20 film yang dahsyat itu sampai 70-60%. Sekarang dia hanya 14%, kita yang balik. Jadi changing, dan film Indonesia tuh lebih dihargai ya, lebih dekat. Jadi menurut saya ini good sign kalau kita sebelum mau jadi wood istilahnya harus bisa branding keluar dulu. Itu penting. Kalau kita mau sekarang kayak belum ada, tapi belum ke sana. Nggak ada yang tidak mungkin ya Pak? Iya, nggak ada. Kalau Korea aja bisa, kenapa nggak kita? Soalnya kan filmmaker kan nggak semuanya itu punya modal seperti Bapak. Banyak yang mungkin independen itu juga kadang di persaingan anggaran dan juga budget. Itu gimana dong? Butuh sistem atau aturan dukungan dari pemerintah kah atau gimana? Kalau dukungan menurut saya pemerintah nggak boleh kasih uang dana ke siapapun, nanti kita jadi nggak kreatif. Kasih dukungan promosi, itu boleh. Promosi film yang laku lebih di-push film potensi, atau dukung dari segi promosi aja kayak Korea. Korea tuh 90-an seancur-ancurnya kita, tapi dia 2000-an maju, 2010 sampai itu kan by design. Itu bukan mereka kebetulan. Memang by design jadi pinter. Dan
menurut saya SDM kita, produk kita tuh lumayan oke untuk bersaing. Tapi perlu exposure. Kita kurang exposure. Tapi kita perlu nggak sih mengirimkan para ahli kita, kru-kru kita misalnya untuk belajar di Hollywood? Misalnya? Kalau menurut saya sangat perlu, karena kalau udah ngomong film, kiblatnya masih Hollywood. Ya, biar mereka udah kurang kreatif ya, itu aja. Tapi kiblat masih mereka. Karena Amerika tuh paling jago segi dari marketingnya. Dari skrip juga udah harus pikir marketing. Kalau dilihat perkembangan film-film Indonesia sekarang dengan marketingnya, sejauh berapa berprogres kita daripada mungkin 5 tahun sebelumnya, Pak? Oh jauh, cara marketing kami sangat kreatif di sosial media. Apapun yang kita buat itu kreatif. Tapi maksudnya marketing itu bukan dari segi promosi. Marketing dari segi, bukan promosi di Indonesia, marketing dari produk kita gimana tuh bisa jualan keluar. Semua kan ada taktiknya, ada formulanya. Ada bisnisnya, mau ke festival bisnis, mau promosi bisnis, itu yang kita harus belajar. Marketing, kalau kita kirim orang kan makin lebih pintar wawasannya. More produk kayak apa. So exposure marketing tuh bukan untuk promosi film. Promosi film sih udah jago lah, tinggal lebih memperbaiki diri. Lebih marketing gimana untuk go global. Awareness kita lebih. Salah satunya mungkin ini ya yang sempat dibicarakan juga adalah bahwa kenapa film Indonesia yang bagus-bagus ini produksinya udah, tapi belum pernah berhasil masuk nominasi Oscar untuk film berbahasa asing. Itu apakah karena masalah yang sama, marketing sangat juga? Sama. Itu masuk Oscar tuh jurinya ada ribuan. Ini itu semua. Itu perlu networking. Kita mau kirim Oscar begitu aja nggak cukup. It's all about lobbying, marketing, efforts, dana. Itu faktor sangat penting. Berapa banyak sih misalnya pemerintah serius gitu? Serius tuh bukan sekali keluarin $1 juta beres. Berani nggak keluarinnya seterusnya, konsistensi. Tiap tahun, tiap bulan, tiap 2 kali setahun. Poinnya konsisten, punya misi. Indonesia harus, film Indonesia harus mendunia. Nah, itu kan misi. Butuh komitmen. Harus ya, Pak? komitmen. Itu business plan yang kayak kita lagi bangun ekosistem yang nggak bisa berhenti tengah jalan. Percuma. Film bisa mempengaruhi budaya, tourism, bisa membantu ekosistem pemerintah. Karena saya selalu bilang, Amerika jago bikin senjata, jago bikin film. Dua-duanya itu senjata. Jadi pemerintah harus manfaatin film sebagai senjata ampuh yang positif. Manfaatin kita semua secara positif. Itu membantu. Wow, cool. Menurut pandangan Pak Mano, film kita ini atau masa depan film kita ini 10 ke depan bagaimana? 10 tahun ke depan bagaimana? Kalau saya lihat gini ya, yang pasti orang kan ke bioskop semua bilang streaming ada, tapi kan orang ke bioskop untuk experience juga, jalan bersama pacarnya, temennya, ayahnya, siapa kayak anaknya, itu punya experience keluarga. Menurut saya experience itu sih nggak akan hilang. Kita sekarang ini mulai yang 10 terus produser-produser baru lagi di luar, perusahaan-perusahaan yang sekarang kan banyak film yang sore anomali yang bisa dapat 3 juta itu kan luar biasa. Jadi ini semua sangat positif asal kita semua lebih kompak lagi dari segi buat film yang bermutu bagus dulu. Apa yang bakal jalan nggak ada yang akan tahu. Tapi minimal kalau kita naikin kualitas kita, pasti kita akan nyampe tujuan 10 tahun itu. Banyak insight juga ya di balik layar ya untuk mungkin kita yang masih punya harapan dan mimpi masuk di dunia perfilman ternyata juga nggak semudah itu. Mungkin ada yang disampaikan ke panelis dan juga untuk para filmmaker muda di luar sana yang menyaksikan tayangan kali ini. Iya, terima kasih. Hari ini sangat seru, menarik ya. Selalu kalau ada acara begini kan kita belajar sesuatu ya. Atau dapat inspirasi, bisa lebih baik lagi. Saya akan selalu percaya di atas langit ada langit. Jadi kita nggak bisa merasa kita udah hebat karena
terus akan ada perubahan. Saya selalu siap, menurut saya kita harus siap ada perubahan, mau adaptasi dengan change. Karena kalau kita nggak bisa adaptasi dengan change, mau AI, mau apa, kita anggap negatifnya, ya habis kita. Ya semua punya tantangan masing-masing ya, yang dari bawah ke atas. Tapi menurut saya selalu punya mental never give up. Kalau kadang kapan kita jatuh, tinggal siap bangkit lagi. Or ada phrase saya, failure is the road to success. Jadi kita tuh nggak pernah gagal. Itu hanya adalah perjalanan kapan sukses ya. Kalau nggak ada kegagalan, nggak mungkin ada kesukses. Tanpa kegagalan tidak mungkin ada kesuksesan. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih Pak Manos, terima kasih juga panelis, terima kasih teman-teman, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan pemirsa, demikianlah episode Q&A kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri, dan kita akan jumpa lagi di episode Q&A selanjutnya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.